Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Dulu Afriliana, NIM C0B018016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pemasaran dan online, memulai bisnis, strategi, produk, promosi, dan juga pengiriman. Slide yang kedua, ada online marketing atau pemasaran online, yaitu praktik memanfaatkan saluran berbasis web. Jadi untuk menyebarkan pesan tentang merek, produk, atau layanan perusahaan kepada calon pelanggan. Misalnya bisa melalui seperti aplikasi pemasaran Shopee, Bukalapak, atau Lazada, dan lain-lain. Terus yang kedua ada pemasaran, suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis. Ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebut baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Terus sebelum saluran pemasaran online muncul, biaya untuk memasarkan produk atau jasa seringkali mahal dan secara tradisional sulit diukur. Sebelum adanya pemasaran online muncul, mungkin kita akan menggunakan layanan iklan di televisi ataupun radio. Pastinya itu akan membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan pemasaran melalui online. Yang ketiga ada marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Yang pertama ada produk, terdiri dari kualitas, desain, bentuk, merek, kemasan, ukuran, dan pelayanan. Yang kedua ada price, ini terdiri dari daftar harga, potongan, syarat kredit, dan jangka waktu. Place, kemudahan memperoleh, ini ada saluran, ruang lingkup, penyortiran, lokasi, persediaan, dan pengangkutan. Dan yang terakhir ada promosi atau komunikasi, ini terdiri dari periklanan, penjualan tatap muka, ataupun publikasi. Langkah pertama yaitu memulai bisnis potensial. Misalnya kita bisa melakukan bisnis sektor healthy care, berbisnis peralatan pendukung kesehatan seperti masker, face shield, suplemen vitamin untuk imunitas tubuh. Contohnya saja, Anda bisa menjadi dropshipper suatu frozen food yang tidak memakan biaya, jadi cukup Anda mengambil suatu produk dan memasarkannya kembali ke orang lain. Yang ketiga ada optimalkan media sosial, manfaatkan semaksimal mungkin media sosial dan berbagai e-commerce atau marketplace. Contohnya mungkin bisa melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, Facebook, bahkan Instagram. Yang keempat, kembangkan bisnis. Jangan tergesa-gesa ingin membesarkan bisnis dengan menggelontorkan banyak modal. Jadi tetap dengan penerapan prinsip efisien, semua strategi bisnis perlu dijalankan dengan mengoptimalkan modal yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kelima ada strategi pemasaran. Yang pertama itu kenali target. Di sini ada kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Yang kedua, menjalin hubungan baik konsumen dengan berperilaku sopan, ramah, dan melayani sepenuh hati kepada pelanggan. Yang ketiga, ada gunakan media sosial. Yang pertama mungkin bisa melalui Facebook, yang kedua Instagram, yang ketiga YouTube, WA, maupun Line, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, menawarkan produk gratis. Sebagai contoh atau sampel produk yang dijual kepada konsumen. Tempat yang strategis, akses menuju tempat usaha, kebersihan lingkungan, tingkat kepadatan penduduk, dan sesuaikan dana. Terus yang keenam, ada keuntungan online. Yang pertama ada mengurangi biaya.
Ini adalah alasan utama mengapa banyak pemilik bisnis yang lebih memilih menggunakan pemasaran online dibandingkan offline. Penggunaan media sosial, website, dan media internet lainnya kebanyakan tidak dikenal ke biaya. Meskipun Anda menggunakan iklan berbayar secara online, biaya yang dikeluarkan relatif lebih hemat jika dibandingkan dengan memasang iklan di televisi. Yang kedua, cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi pemasaran saat ini, Anda dapat menyasar dengan cepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk Anda. Misalnya bisa dengan menggunakan hashtag di Instagram. Terus yang kedua, paparan jangka panjang. Promosi yang dilakukan melalui pemasaran offline biasanya akan bertahan hanya 1-4 minggu saja, tetapi di dalam situs pencarian atau situs online, konten promosi Anda akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Terus yang terakhir ada dapat diukur atau hampir seluruh pemilik bisnis saat ini menggunakan pemasaran online secara digital. Hal ini juga berlaku dengan pengelolaan keuangan bisnis. Biasanya mereka menggunakan software akuntansi jurnal. Lalu di sini ada level produk. Yang pertama ada core benefit, manfaat utama, yaitu manfaat yang paling dasar atau suatu produk dan memiliki segmen harga yang kompetitif. Jadi misal ada sebuah rumah, maka core benefit-nya hanya menawarkan hunian yang standar saja, yang penting layak huni. Dengan cara seperti itu, biasanya rumah yang ditawarkan harganya lebih terjangkau. Terus yang kedua ada basic produk, yaitu kebutuhan dasar. Jadi sama-sama memiliki manfaat dasar, namun ada alternatif pilihan yang ditawarkan. Misalnya dalam sebuah perumahan yang biasanya tipenya sama, namun seseorang bisa memilih di area mana yang lebih nyaman. Yang ketiga ada expect produk, yaitu produk harapan. Produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang atau harapan kita. Contohnya misalnya dalam pembelian hunian, seseorang sudah membayangkan jarak rumah, ukuran rumah, desain, dan fasilitas pendukung. Selanjutnya ada augment produk atau nilai lebih, produk yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik yang sering untuk produk inovasi. Yaitu pembelian rumah yang fasilitasnya melebihi yang kita harapkan. Misalnya fasilitas yang lebih lengkap, desain bangunan unik, atau sistem security terjamin. Yang terakhir ada potensial produk. Potensial produk atau produk masa depan memiliki harapan di masa depan yang akan datang, sebuah investasi di masa depan. Contoh paling mudah adalah membeli rumah untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya, pertama, pemesanan barang bisa melalui aplikasi, sosial media, ataupun chat. Pembayaran dapat melalui aplikasi Indomart, transfer, COD, atau setelah barang sampai. Terus proses pengiriman bisa dilihat melalui resi yang diberikan oleh penjual. Selanjutnya ada pengiriman barang, dikirim sesuai dengan alamat yang tertera. Contohnya ada nomor, nama, alamat, dan lain-lain. Dan estimasi pengiriman bisa sampai 3 atau 4 hari, bahkan 1 minggu, tergantung tepatnya. Terus yang ketiga ada konfirmasi. Konfirmasi pengiriman barang dengan kurir dan penjualan melalui aplikasi atau bukti barang telah sampai ke pemesan. Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produk atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan dan penawaran awal. Bisa berupa diskon. Lakukanlah hal ini untuk mendapatkan keuntungan dari belanja di masa liburan atau awal usaha. Kembangkan di media sosial.
Media sosial penting untuk mempromosikan toko online secara efektif, kegiatan beriklan. Kita juga bisa berikan dengan melakukan sponsorship pada akun media sosial yang punya banyak followers. Atau misalnya kita bisa dengan membayar vlogger untuk mempromosikan produk atau barang kita. Terus akan disukai banyak orang sehingga mereka akan membagikannya pada orang lain serta menjelaskannya mengenai produk Anda. Dan yang terakhir ada jasa pengiriman populer. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.